Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut video pembahasan selanjutnya tentang persamaan Schrödinger. Jadi ada beberapa keunikan persamaan Schrödinger. Yang pertama, persamaan Schrödinger ini tidak diturunkan dari seperangkat asas dasar ya, tetapi dikonstruksi atau dibangun. Nah, Erwin Schrödinger ini meneliti suatu persamaan diferensial yang menghasilkan solusi sesuai bagi fisika kuantum. Bagaimana bentuk persamaannya? Jadi persamaannya itu nanti yang pertama. Jadi kita mau, bukan kita ya, Erwin Schrödinger ini membangun ya sebuah persamaan yang solusinya harus sesuai dengan fisika kuantum. Nah, persamaan ini yang pertama harus mematuhi hukum kelestarian energi. Ya, hukum kelestarian energi. Energi kinetik plus energi potensial itu sama dengan E. Ya. Kemudian yang kedua, itu harus mematuhi asas ketidakpastian Heisenberg. Lambda sama dengan H per P, ini kan dari gelombang de Broglie ya. Kemudian K sendiri, energi kinetik itu sama dengan P kuadrat per 2M. Nah, untuk asas ketidakpastian Heisenberg dan hipotesis de Broglie kita gabungkan. Kemudian nanti kita dapatkan, jadi K ini bisa kita tuliskan menjadi H bar kuadrat K kuadrat per 2M. Kemudian yang ketiga, persamaannya itu harus berperilaku baik, well behave ya. Artinya solusinya itu harus berupa fungsi gelombang yang tunggal. Jadi solusinya harus berupa fungsi gelombang yang tunggal. Tidak ada dua probabilitas dalam menemukan partikel di suatu range ya, di suatu titik range gitu. Nah, kalau biasanya kalau dalam matfis itu kan kita ada persamaannya, kemudian kita cari solusinya. Kalau ini kita balik, kita tebak dulu solusinya, baru kita cari persamaannya. Jadi kita asumsikan bentuk dari fungsi gelombang sebagai solusi dari persamaan Schrödinger itu adalah C sama dengan A sin Kx. Jadi kita tebak solusinya, baru kita masukkan ke persamaannya. Jadi solusinya kita sudah nebak ya. Biasanya kan kita nyari solusinya ya. Nah, ini dibalik. Ini kita tebak dulu solusinya. Cx sama dengan A sin Kx. Kemudian kita cari persamaan diferensialnya. Tadi kan katanya itu Erwin Schrödinger itu persamaan diferensial ya, yang dapat menggambarkan solusinya bisa menggambarkan perilaku kuantum. Jadi kalau kita cari diferensialnya parsial sin per parsial x, ya turunan sin itu kan cos. Jadi ini Ka cos Kx. Kemudian kalau kita turunkan dua kali, ya Ka cos Kx kalau kita turunkan dua kali terhadap x, maka kita punya minus cos, kalau diturunkan kan minus sin ya. Jadi minus Ka kuadrat sin Kx. Sorry, ini harusnya kuadrat ya. Yang kuadrat itu adalah K-nya, bukan A-nya. Sorry. Gini ya. Jadi turunan dari K A cos Kx, A ini kan tetapan ya. Jadi A-nya masih utuh. Berarti minus K kuadrat A sin Kx. Nah, sedangkan A sin Kx sendiri itu adalah C. Jadi parsial kuadrat C per parsial X kuadrat itu bisa kita tuliskan sebagai minus K kuadrat CX. Nah, kita bisa dapatkan persamaan diferensial orde 2. Jadi parsial kuadrat C per parsial X kuadrat itu sama dengan minus K kuadrat CX. Nah, kemudian energi kinetik itu kan P kuadrat per 2M ya. Energi kinetik itu P kuadrat per 2M. Sedangkan dari gelombang de Broglie, lambda itu sama dengan H per P, atau P itu sama dengan H per lambda. Kalau semisal kita substitusikan nilai P ini ke sini ya, ke persamaan energi kinetik, maka kita punya K itu sama dengan H kuadrat per lambda per 2M. Ya. Kalau kita kalikan dengan pi kuadrat per pi kuadrat 2pi per 2pi kuadrat, maka kita punya H per 2pi kuadrat dikalikan 2pi per lambda.
Kenapa kita kalikan dengan 2pi per 2pi kuadrat? Ya karena nanti kita mau bawa ke bentuk habar. Ya. Jadi ini K-nya bisa kita tuliskan menjadi H bar kuadrat K kuadrat seper 2M. Jadi energi kinetik P kuadrat per 2M, kita substitusikan gelombang de Broglie, kemudian kita kalikan dengan 2pi per 2pi kuadrat, nanti kita peroleh K-nya itu bisa kita tuliskan H bar kuadrat K kuadrat per 2M. Kemudian K sama dengan H bar kuadrat K kuadrat per 2M. Dari sini kita dapatkan K-nya itu sama dengan, jadi harus hati-hati ya, di K besar ini adalah energi kinetik. Nah, ini K kuadrat itu sama dengan 2mK per H bar kuadrat. Nah, K kecil itu bilangan gelombang. Nah, ini kita substitusikan K-nya ke persamaan yang tadi itu ya. Jadi kita punya parsial kuadrasi per parsial X kuadrat itu sama dengan, kalau tadi itu kan minus K kuadrat sih ya. Jadi K kuadratnya kita ganti menjadi 2mK per H bar kuadrat. K di sini adalah energi kinetik. Nah, energi kinetik sendiri harus, tadi itu kan persamaannya harus sesuai dengan harus mematuhi hukum kelestarian energi. Energi kinetik sendiri adalah energi mekanik dikurangi dengan energi potensial. Jadi K di sini kita ganti dengan E min V. Jadi kita dapatkan persamaan parsial kuadrasi per parsial X kuadrat itu sama dengan minus 2M E min V per H bar kuadrat si X. Jadi ini sudah kita dapatkan persamaan Schrödinger. Kemudian persamaan 5 ini kita bagi dengan minus 2M per H bar kuadrat, sehingga kita peroleh minus H bar kuadrat per 2M parsial kuadrasi per parsial X kuadrat plus Vxc sama dengan ECX. Ini persamaan Schrödinger untuk yang satu dimensi. Jadi kita dapatkan persamaan Schrödinger ini ya, minus H bar kuadrat per 2M parsial kuadrasi per parsial Dx kuadrat, ini parsial ya, plus Vxc sama dengan EC. Jadi kita dapatkan persamaan Schrödinger melalui tadi ya, kita tebak solusinya, kemudian persamaan ini harus mematuhi hukum kelestarian energi, harus mematuhi ketidakpastian Heisenberg dan gelombang de Broglie, harus menunjukkan adanya satu solusi. Nah, ini kita dapat persamaan Schrödinger.